Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial. Beliau ini adalah sekretaris Aliansi Mahasiswa Dokter Indonesia ya, yaitu Amdi, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Beliau bernama Ibu Wawade Dahyana, jauh-jauh dari Ambon. Ambon, Masya Allah, dan Studi di UPI. Studinya di UPI dan di matematika ya, Masya Allah. Walaupun lebih senior dari diriku, Masya Allah ya. Masih punya semangat, juang, masih motivasinya yang sangat luar biasa untuk terus belajar dan terus belajar. Karena kan ya kita tahu kan bagaimana pendidikan itu sepanjang hayat ya Bu ya. Masya Allah. Ibu, terima kasih sudah berkesempatan, sudah mampir dengan diriku. Insya Allah kita kedepannya, kita nantinya akan membahas terkait dengan Amdi, atau kita akan membahas terkait dengan suka duka kuliah S3 tanpa beasiswa. Masya Allah ya. Jadi kita akan ini juga sebagai motivasi buat teman-teman yang lainnya ya. Masya Allah ya Bu ya. Bunda mungkin bisa sedikit mengulas terkait dengan kenapa pada angkatan kita ini ya, angkatan 2018 ini kayak tersolimi atau gimana sih Bun? Jadi memang angkatan kita ini angkatan yang luar biasa ya, luar biasa mendapat ujian gitu. Ujian di mana angkatan sebelumnya itu dan sesudahnya bahkan ya, dosen yang melanjutkan studi itu selalu mendapatkan bantuan dari pemerintah yang berupa beasiswa. Namun angkatan 2018 ini memang saya katakan itu angkatan yang unik dan mungkin dipilih oleh Allah untuk diuji, dan mudah-mudahan ada hikmah yang besar ya di balik ujian. Insya Allah, amin. Tidak ada sumber beasiswa apapun ya di angkatan 2018. Ada tahun 2018 itu, waktu itu di bulan sementara kita lagi Ramadan ya, di bulan Ramadan itu dibuka itu beasiswa BDN itu dari LPDP. Cuman waktunya memang sangat singkat waktu itu, di momen libur, orang sudah libur, pengurusan berkas-berkasnya ya otomatis menjadi kesulitan tersendiri karena kantor sudah tutup, otomatis itu. Jadi waktunya sudah sempit, terus libur pula gitu ya. Dan ternyata yang lulus saat itu se-Indonesia 76 orang loh. Jadi memang itu akhirnya kita karena ya sudah terlanjur, sudah mendaftar dan sudah dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi yang kita tuju ya, istilahnya udah terlanjur melangkah gitu ya, kita bismillah, kita tetap akhirnya melanjutkan. Dan ada beberapa memang teman-teman saya juga sudah menyatakan mengundurkan diri, nggak bertemu karena melihat kondisi sepertinya tidak ada, tapi sebagian lagi masih berpositif thinking, berharap pasti ada beasiswa ongoing gitu, maka kita bismillah, kita lanjut. Nah di dalam perjalanan ternyata memang sama sekali tidak ada, bahkan ongoing pun tidak ada juga kan. Nah akhirnya kita dari UPI gitu ya, menggagas mengikuti jejak teman-teman yang angkatan 2017 itu juga sebelumnya juga mendapat kendala, walaupun mereka sebenarnya ada gitu, tapi beberapa orang yang tidak lulus kemudian berkumpul dengan tujuan yang sama untuk memperjuangkan mereka, akhirnya kemudian mereka mendapat ongoing gitu kan. Nah, kita mengikuti jejak itu, tapi ya alhamdulillah kita mendapatkan bantuan 1 semester itu. Tapi hanya 1 semester kan tidak mencukupi. Dan itu di semester 4 ya? Di semester 4 itu. Jadinya semester pertama, kedua itu kita pribadi. Insya Allah. Akhirnya udah kita dapat bantuan itu. Nah, namanya bantuan yang sifatnya sementara, akhirnya kan kedepannya kita butuh lagi gitu. Akhirnya berjuang lagi. Jadi istilahnya kalau kita tidak meminta, tidak bergerak, tidak akan ada gitu. Akhirnya malah perjuangan ini pada tahun 2000, di akhir 2018 ya, kita masuk Januari 2019 kita sudah untuk organisasi sudah semakin banyak gitu, dari teman-teman kemarin sudah bergabung itu sekitar 16 perguruan tinggi gitu ya, se-Indonesia ya. Indonesia-nya kita itu satu aliansi namanya Aliansi Mahasiswa Dokter Seluruh Indonesia angkatan 2018 yang mungkin dikenal dengan AMDI ya teman-teman.
banyak juga saya yang share informasi perkembangan perjuangan kita dari Andi ini. juga saya upload ya perjuangan kita di itu. Nah akhirnya alhamdulillah bergabung, kita berjuang lagi, hanya dapat kemudian di semester 5 ya dapat lagi dari LPDP bantuan hanya UKT yang UKT atau SPP 2 semester. Nah kemudian dibuka lagi oleh Dikti itu bantuan sebagian, tidak bisa sebagian. Nah, itu yang tidak dapat di LPDP kemudian dapat, tapi itu pun tidak semuanya dapat gitu. Karena tidak semua mendaftar karena persyaratan yang tidak memungkinkan mereka untuk mengikuti itu. Jadi kalau kita cerita suka dukanya, ya memang selalu ada ya namanya suka duka, itu nggak mungkin suka semua atau duka semua, itu nggak mungkin ya. Kehidupan itu suka dan duka itu dia berjalan bersama. Nah kalau dibilang sukanya itu ya. Kita mungkin lebih saling mengenal dengan teman-teman senasib seperjuangan dari berbagai kampus dan berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia ya, dari berbagai daerah. Kita jadi banyak teman, jadi saling berbagi ide, pengalaman, saling, saya punya saudara yang banyak gitu, punya saling menguatkan, saling motivasi. Jadi kita yang punya karena senasib akhirnya punya perasaan saling memperhatikan, saling menyayangi, katakanlah gitu, merasa senasib gitu. Jadi itu yang jadi banyak saudara gitu ya, jadi banyak saudara gitu. Tapi begitu dari hikmahnya gitu, jadi banyak saudara. Nah kalau bicara dukanya ya kita mungkin tidak seperti yang lain konsentrasi belajar gitu, belajar untuk mendapat cepat selesai katakanlah. Nah kita di angkatan ini, apalagi kita yang terlibat di dalam pengurusan yang tadi Ambi itu, ya di awal-awal saja kuliah itu orang lagi mungkin sudah menjelang semester ngerjain tugas, karena menyusun, kita menghubungi siapa lagi nih di kementerian mana lagi, kita harus menyurat gitu. Itu yang kita fokus, jadi bukan tugas ini sudah selesai belum, nggak lagi berpikir ke situ 100%, tapi kan berbagi kita jadi titik fokus kita ini berbagi ya. Jadi ini kita mau menyurat kemana lagi, ke presiden sudah, ke Kementerian Keuangan sudah, ke Bappenas sudah, ke Kementerian Pendidikan Tinggi, ke Mendikbud sudah. Nah, kita sudah mengirimkan surat, terus bagaimana responnya? Jadi itu aja yang dipikirkan, yang banyak kitanya energi kita curahkan ke situ, waktu kita untuk pikir bagaimana supaya kita direspon oleh pemerintah. Jadi memang tidak fokus 100% yang memikirkan studi, tugas apa enggak. Jadi itu karena teman-teman sudah memberikan tanggung jawab, amanah gitu kan, bahwa kita akan memperjuangkan nasib teman-teman gitu untuk mendapatkan bantuan. Jadi ada semacam panggung, selain kita juga butuh sendiri, tapi ada juga beban tanggung jawab moral atas kepercayaan yang diberikan teman-teman. Insya Allah ya. Jadi yang merasa antara kewajiban tugas sebagai mahasiswa S3 untuk mengerjakan tugas, sisi lain kita terbebani juga